Kali ini gua mau full upgrade gitar Stratocaster. Sebelumnya gitar ini pernah gua review. Bukan gitar ini ya, maksudnya gitar brand ini udah pernah gua review tentang ketidaknyamanan atau kualitas yang agak kurang untuk gitar ini. Jadi gua buktiin untuk gitar ini. Ini salah satu punya customer gua, orang Jakarta Barat ya. Mungkin dia nonton di YouTube gua atau video gua sebelumnya yang ngebahas gitar brand ini. Emang benar-benar gak nyaman ya untuk gitar ini. Pertama dari fret, dari neck ya. Neck dulu deh gua bahas. Necknya itu benar-benar gede ya. Untuk Stratocaster emang kegedean untuk skalanya. Terus sama fret juga pakai fret kecil, terus tajam-tajam juga ya kalau bawaan dari pabriknya. Kemudian untuk radius fingerboard atau fretboard, setelah gua cek ternyata dia flat, benar-benar flat itu datar ya, tanpa radius dia itu. Kemarin gua udah mentok pakai radius 20 inch, tetap masih datar juga. Ini bisa disimpulkan untuk fingerboardnya datar ya, tanpa radius. Nah, terus gitar ini itu mau di upgrade, full upgrade. Pertama yang mau di upgrade itu bagian neck. Udah pasti kan gua bikin radius ya. Terus gua saranin pakai radius yang kecil karena gitar ini necknya itu bener-bener gede. Untuk pegangannya gede banget ya, melebihin gede dari Les Paul. Nah, ini akan gua radius ulang pakai radius 9,5 inch. Terus ganti fret pakai jumbo juga. Terus necknya itu akan gua kecilin ya, skalanya akan gua kecilin. Dibikin nyaman lah untuk necknya, karena ini emang gak nyaman banget ya untuk gitar ini. Nah, ini kebetulan dia untuk string guide-nya ya. Ini fret udah datang kemarin, udah gua beli ya, pakai yang jumbo. Terus stringnya itu tajam banget. Kemarin pas gua setting putus, ternyata string guide-nya itu bener-bener tajam. Gua ganti pakai yang model string guide yang roller ya, string guide roller sama senar yang ukuran 10. Terus nanti akan upgrade pick up juga pakai humbucker yang bridge-nya, pakai shielding tape juga. Nah, ini untuk radius akan gua buktiin ya. Ini radius 20 pakai ukuran 20 juga, masih tetap flat atau datar ya. Dia tetap datar ya untuk radius 20 ini juga. Nggak tahu pemikirannya gimana nih yang bikin gitarnya. Soalnya ini udah pabrikan ya, gitarnya udah dijual massal. Sebelumnya gitar ini mereknya Koe ya, tapi emang satu pabrik mungkin ya, satu pabrik sama gitar ini. Ini mereknya Mother Day. Nggak tahu sepabrik sama Koe apa enggak ya. Yang jelas gitar ini ya standar lah dengan harga segitu ya. Untuk harganya 1.300.000 sekian lah kalau di marketplace itu. Udah dapat ampli mini juga. Ini radius paling gede tetap aja ya masih datar ya, pakai radius yang 20 inch.
Nah setelah dilepas neck sama pret, ini akan gua upgrade juga ke depannya pakai humbucker ya, pakai pickup INF Ibanez. Nah untuk ini juga akan gua halusin karena ini benar-benar emang tajam banget ya, merusak senar juga. Ini dipakein HSS biar lebih mirip ke gitar signaturenya Billy Joe ya, Billy Joe Green Day. Ini permintaan ownernya ya, mungkin dia ngefans sama Billy Joe juga mungkin ya. Nah ini untuk bentuk naiknya agak sedikit aneh ya, bobot juga nggak terlalu berat. Nah untuk yang bikin aneh itu untuk headstock nih, dia dibikin mundur ya ke belakang. Nah untuk bagian sini dia turun atau mundur ke belakang, jadi nggak rata untuk headstocknya itu. Untuk headstocknya nggak rata sama neck ya, sama fretboard. Nah ini akan gua upgrade kecil-kecilan dulu ya, dicicil satu persatu. Pengerjaan juga ini lumayan lama ya, karena ada beberapa gitar yang harus gua kerjain juga. Gua siapin untuk shielding tape sama kabel wiring, karena ini gitar juga udah lumayan noise ya, noise-nya lumayan gede banget. Akan gua ilangin noise-nya sebisa mungkin ya. Ini untuk penghalusan slot untuk fret. Nah ini untuk bagian fretboard akan gua sedikit gua bahas ya. Untuk skalanya itu dia pas bagian fret dari 12 ke ujung nggak rata ya. Ada beberapa fret yang mengsong juga, nggak lurus. Nah untuk ini yang sini nih, yang bagian ujung ini dia nggak lurus, harusnya kan sesuai ya, lurus ya, jadi dia agak mengsong sedikit. Sama space nya juga ada yang gede ada yang kecil juga, jadi asal-asalan lah ibaratnya ya. Nah setelah gua bikin radius baru ya untuk gitar ini, dan gua memutuskan untuk pakai radius 9,5 inch karena emang gitar ini naiknya gede banget ya. Mungkin dipakein 9,5 inch akan lebih nyaman dan lebih bulat ya untuk pegangannya. Nah, udah pas 9,5 inch, ada radiusnya sekarang ya, dibanding tadi nggak ada radius sama sekali, flat datar tadi. Serasa udah cukup, langsung ke depannya selanjutnya gua akan halusin dulu bagian fretboard ini pakai radius 9,5 ya. Nah untuk neck ini udah gua kecilin bagian belakangnya, skalanya sama dengan gitar pribadi gua ya, jadi udah dipastikan lebih kecil, lebih nyaman, dan lebih layak dipakai ya. Dari awalnya yang fretboardnya itu tanpa radius, pegangan necknya juga gede, sekarang bisa lebih nyaman dibanding gitar Mother Day lainnya. Nah untuk inlay dot yang bagian atas ini nggak sejajar ya, nggak lurus. Kalau untuk
pengaruh sih nggak ada pengaruh sama sekali ya ke playability atau ke suara, ke manapun nggak ada pengaruh. Cuman yang pengaruhnya itu, yang jadi masalahnya itu ketika gua bikin radius, si dot ini malah jadi nongol gitu karena nggak rata. Nah, kayak gini nggak rata kan, kelihatan jelas nggak ada pengaruh ke apapun sih, cuman ya jadi nongol. Nah, contohnya seperti ini nih, jadi keluar dia. Gue udah konfirmasi sama ownernya juga, udah gak masalah katanya, yang penting gak berpengaruh ke playability atau ke sound, ke tune. Gak ada sih, gak ada pengaruh kemana-mana, cuma kelihatannya aja jadi kurang enak dilihat gitu. Apalagi udah bikin radius kecil, jadi kelihatannya radiusnya nggak rata, padahal ini dot inlay ininya yang nggak rata. Jadi sedikit naik. Kalau udah diukur sih pakai penggaris lurus semua, cuman bagian dot inlaynya aja yang nggak lurus ya. Nah, jadi kayak gini kelihatannya, nggak enak dipandang gitu kan. Untuk pret juga belum gua gua iniin ya, belum dirapihin, masih baru dipotong doang. Nggak bisa diakalin lagi. Tadinya gue mau ganti breadboard, cuman ownernya nggak mau, ya udahlah pakai ini aja gitu. Yang penting nggak ada masalah ke playability atau ke sound ya. Kita ngopi dulu ya. Nah, untuk hari selanjutnya gue langsung ke bagian wiring ya. Udah gue lepas semua. Ini untuk pinggiran yang gue congkel-congkel ini nggak halus. Ini kan mau gua pasangin shielding tape, ya mau gak mau gua halusin dulu gitu, pakai pahat lagi. Kalau nggak gitu nggak bakal nempel shielding tape-nya. Serat-serat kayunya masih berantakan ya untuk finishing bagian dalamnya. Untuk pemasangan shielding tape ini juga jadi lumayan agak susah juga nempelnya. Ini mau gak mau gua pakein lem juga sedikit, karena masih banyak serat-serat kayu yang bekas potongan ya dari pabriknya. Nah, ini lihat nih. Ini nggak rata. Ini juga pakai triplek atasnya ya. Untuk bodinya, atasnya finishing itu atasnya pakai triplek atau kayu yang tipis ya mungkin ya, bukan triplek ya. Masa iya pakai triplek ya. Jadi 2 lapis dia
untuk bagian bodinya. Bawahnya mungkin pakai basswood ya, mungkin ya, cuman enteng banget ini. Untuk atasnya pakai kayu yang tipis biar kelihatan rata, atau emang sebelumnya juga bodi bawahnya nggak rata mungkin ya. Nah, setelah pemasangan shielding tape kita pastikan terhubung dengan arus ya. Arusnya terhubung dari sisi kiri, sisi kanan. Hari selanjutnya masih lanjut tahap wiring ya. Ini udah gua bikin slot juga untuk piguar, untuk pickup yang humbuckernya udah terpasang, pickup humbuckernya. Ini lanjut gua solder untuk instalasi pemasangan pickup ya, pickup baru. Setelah kurang lebih 1 minggu pengerjaan gitar ini, pengerjaan nyantai ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Udah dipastikan untuk playability-nya lebih mantap, lebih nyaman dibanding sebelumnya. Untuk sampel sound atau tune akan gua bahas di video selanjutnya. Ditunggu aja uploadan yang terbaru untuk sampel sound gitar Billy Joe KW Super ini. Thank you.